adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 12 Februari 2023. Hari Minggu pekan ke-6. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka.
Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai padanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus memberikan kuliah tentang etika dan moral Kristiani. Berawal dari sumber kitab Taurat, di mana dihadirkan 10 perintah Allah. 3 untuk Tuhan, untuk Yahweh, lalu yang 7 untuk kemanusiaan. Jadi boleh dikatakan Yesus membahas kembali tentang cinta kasih Allah yang perlu ditanggapi oleh manusia dalam bentuk tanda salib, relasi vertikal antara Allah dan manusia, dan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Dasarnya adalah kasih, maka hukum yang terjadi yang dibuat oleh Musa diubah menjadi hukum kasih. Yesus menyadarkan kepada para muridnya agar manusia mencintai Allah, memuliakan Allah dimanapun berada, alias takut akan Allah. Karena Allah yang memulai menjadikan manusia sebagai citra Allah. Kita adalah makhluk yang paling hebat dibandingkan dengan ciptaan lainnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan bebatuan. Kita diberikan oleh Tuhan akal, budi, dan hati. Maka diharapkan akal, budi, dan hati inilah dilaksanakan dalam hidup kita dengan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai kehidupan, norma-norma masyarakat, sehingga kehidupan kita merasa aman dan nyaman. Kita diberikan rambu-rambu agar kita tidak saling menyakiti, agar kita sebagai manusia yang rasional menggunakan tata aturan yang sudah dibuat dalam hidup kemasyarakatan dan juga hidup dalam iman. Karena itu etika dan moral Kristiani bersumber pada iman, harapan, dan kasih. 3 hal ini yang menjadi sumber dari seluruh kehidupan yang pada hari ini disampaikan oleh Yesus dalam implikasi keseharian. Yang pertama misalnya, Yesus berbicara tentang bagaimana relasi satu sama lain. Kehadirannya bukan untuk membinasakan hukum Taurat, tapi menyempurnakannya. Betul, 10 perintah Allah menjadi hukum kasih. Yang kedua dikatakan, diharapkan kita yang telah
dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi putra-putrinya, tahu dan mau sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Sehingga kita harus punya rasa takut pada Dia. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada manusia. Dan atau kasih kepada Tuhan diungkapkan dalam relasi dengan sesama. Yang ketiga, bila ada perselisihan, cobalah saling rendah hati. Bukan ada bensin siram api ditambah besar, tapi ada api disiram air. Itu memaafkan, sehingga persoalan tidak menjadi berat, melainkan menjadi lebih ringan karena kita membawa diri kita kepada kerendahan hati dan murah hati memaafkan. Yang keempat, hati-hati dengan diri kita dalam relasi dengan sesama dewasa. Kan dikatakan jangan berzina. Tetapi juga kita harus melihat kacamata kita. Apakah kita mempunyai visi yang positif atau negatif? Kalau kita mempunyai visi yang negatif, maka kita akan menerobos semua hal-hal yang buruk dan menjadikan diri kita budak nafsu. Nah, ini diingatkan dalam hukum moral dan etika Kristiani. Yang kelima, janganlah kita bersumpah palsu. Hidup kita harus jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sehingga kita bisa betul menikmati kasih Yesus. Dan Yesus ini amat sangat luar biasa, memberikan ceramah dan seminar tentang kehidupan ini di hadapan para murid. Dan bukan hanya satu kali, berkali-kali. Agar apa? Para murid mempunyai satu konsep, CCTV, cinta. Dasarnya adalah cinta kasih, maka ada satu komitmen sebagai umat Kristiani. Bahwa aku percaya kepada Yesus, maka aku mengikuti apa yang menjadi rambu-rambu sebagai seorang Kristiani. Kedua, caring, itu peduli, belas kasih kepada orang-orang yang memerlukan bantuan sebagaimana yang terjadi dengan gempa Turki dan Syria. Orang berbondong-bondong memberi bantuan, caring. Jadi relasi antara Tuhan dan manusia terurai dari belas kasih dan melaksanakan kasih itu. Ketiga, trust, itu saling percaya. Dalam kehidupan ini bahwa kita berjalan bersama menuju Yesus. Entah dia kaya, dia miskin, berwarna hitam, putih, semua sama. Dan kita saling percaya. Terutama kita percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai citra Allah. Keempat adalah visi. Kita mempunyai visi yang positif. Mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewartakan Kristus yang telah wafat, bangkit dan menyelamatkan. Itulah visi kita yang dilaksanakan dalam misi, yaitu apa? Diakonia, koinonia, kemudian liturgia dan martiria. Semoga pelajaran yang Yesus berikan pada hari Minggu ini berupa etika dan moral Kristiani dapat kita cerna dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh berbahagia. Karena Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin, karena dialah yang punya kerajaan surga. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati.